Oke, halo. Selamat malam semuanya. Oke ya, di sistem operasi di pertemuan kelima teori yang akan kita bahas tentang treat di sini tetap masih sama. Yang kita pakai adalah mata kuliah sistem operasi kode MK-nya IT dari tim Teaching Green mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung kita bahas di sini. Treat merupakan adalah program dieksekusi proses berat, heavy weight, proses tradisional, proses ringan adalah light weight atau treat. Treat terdiri dari ID treat, program kantor, himpunan register, dan stack. Treat dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Ini prosesnya ya. Jadi proses single dan multi thread-nya adalah single thread dan multi thread-nya. Code, data file, register, stack di sini thread. Nah, ini gambar cantik atau lambda ya. Kalau ujian multi thread lebih banyak dari code, data file, register dulu. Kalau di sini register yang satu, kalau di sini registernya juga ada bloknya per satu kode, satu data, satu file, dia merupakan ada register juga. Di sini ada stack yang digunakan, dan ini merupakan adalah thread. Oke, keuntungannya tanggap, pembagian sumber daya, resource sharing, ekonomis, pemberdayaan, arsitektur, multiprosesor. Jadi kalau keuntungan dengan pakai multi-thread di sini adalah tanggap, ada namanya hyper-thread, multi-thread yang digunakan dalam proses CPU ya, CPU loadnya adalah proses dari prosesornya sendiri. Oke, user thread, pengelolaan thread dilakukan oleh user level, contohnya POSIX thread, seed thread, Solaris thread. Nah, kernel thread didukung oleh kernel, contohnya pada Windows 95, 98 NT dan 2000, Solaris, 64, Unix, BOS, Linux. Model multi-threading yaitu adalah many to one to one, many to many. Nah, ini contoh beberapa thread user level dipetakan ke dalam single kernel thread kalau kita berbicara tentang many to one-nya. Sedangkan penggunanya pada sistem tidak memerlukan dukungan kernel thread. Jadi di many to one tidak memerlukan dukungan kernel thread sendiri. Ini adalah kernel thread, user thread-nya. Ini adalah relasi dari many to one. Jadi berrelasi banyak ke satu gitu ya. Nah, yang sedangkan untuk one to one-nya di sini setiap user level thread dipetakan ke kernel thread-nya. Contohnya pada Windows 95, 98, NT, 2000, OS2. Nah, ini contohnya ini K di sini adalah kernel thread ya, di sini digambarkan dengan user thread. Jadi saling dipetakan pada setiap user level thread dipetakan ke kernel thread-nya. Oke. Many to many model membolehkan setiap user level thread dipetakan ke banyak kernel thread, membolehkan sistem operasi membuat sejumlah kernel thread. Contohnya nih pada Windows NT 2000 dengan paket thread fiber Solaris 2. Ini contoh kernel thread-nya user thread ya, jadi diizinkan untuk membuat user level thread ke banyak kernel thread. Jadi disilahkan kalau satu ini ke banyak thread juga nggak apa-apa, maka ada percabangan di sini. Oke, issue trading, trading ya, bukan forex trading ya di sini ya, bukan forex yang digunakan. Issue trading semantik dari fork dan exec atau executable, system call, pembatalan trade, penanganan sinyal, pengelompokan trade untuk data spesifik. Nah, P-trade adalah suatu POSIX atau POSIX standar IEEE 1003.1c API untuk pembuatan trade dan synchronization. API yang menentukan perlakuan terhadap trade library dan implementasi pembangunan library ditemui pada sistem operasi Unix. Kali ini kan digunakan pada sistem operasi Unix di sini. Nah, Solaris memiliki dua thread, yaitu task 1, task 2, task 3. Kernel thread-nya seperti ini CPU load-nya yang digunakan. Ini adalah user level thread-nya, di sini adalah level prosesnya. Jadi ada beberapa proses di sini. Nanti kalau misalnya mau digambarkan, saya mau mencoba menggambarkan pakai flowchart atau use case, silahkan, nggak apa-apa. Atau saya pakai storyboard, ya nggak apa-apa, diceritakan dalam bentuk storyboard juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah bentuk dari Solaris proses ID, memory map, priority, list of open file. Ini webnya, webnya 1, 2, dan 3 sampai N gitu ya, Solaris proses. Windows 2000 thread implementasi menggunakan pemetaan one to one. Setiap thread terdiri dari thread ID, register set, pembagian user, dan kernel stack, private data, storage area. Sedangkan untuk Linux thread, Linux lebih mengacu pada task dibandingkan thread. Pembuatan thread dilakukan menggunakan sistem clone atau sistem call. Clone membolehkan child task untuk berbagi ruang alamat pada parent task atau proses itu sendiri. Sedangkan Java thread dibuat melalui extending thread class, implementasi runnable interface. Java thread dikelola oleh JVM.
Jadi bisa kalau kita install sesuatu kan membutuhkan Java runtime. Nah, kita sesuaikan juga. Kalau menggunakan Java runtime-nya 32 bit, ya kita pakai Java runtime-nya 32 bit. Java runtime-nya 64 bit, kita perlukan dengan Java runtime yang 64 bit itu. Jadi jangan kita sembarangan memasukkan, oh aplikasi ini butuhnya 64 bit, kita installnya yang 32 bit, yang nggak jalan. Atau kita perlu membarui dengan Java runtime-nya sendiri. Itu adalah proses dari Java Thread itu sendiri. Nah, Java Thread stage ini new start atau new sleep, suspend IO, input output, enable, deblock atau resume stop, dan dead. Ini nggak dipakai nih untuk proses dari Java Thread itu sendiri. Oke, ini contoh dari thread. Kurang lebihnya seperti itu ya penjabaran tentang thread proses pada sistem operasi. Jadi nanti ada beberapa proses-proses yang lainnya. Silakan teman-teman nanti gali lebih dalam lagi tentang proses-proses yang ada dalam sistem operasi, baik threadnya, hyperthreadnya, multitasking dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.